Marc Marquez membuktikan dirinya masih pembalap terbaik Honda, kendati sempat dihantam cedera 3 musim terakhir. Itu dibuktikan di Motegi ketika The Baby Alien mengamankan posisi keempat. Bintang Repsol Honda Marc Marquez mampu tampil kuat selama akhir pekan Grand Prix Jepang sejak menjalani operasi lengan kanan atas keempatnya awal Juni lalu. Pada Jumat, ia mencetak waktu lap yang kompetitif di Track Ring Mobility Resort Motegi dalam latihan bebas pertama FP1. Ia menyelesaikannya di urutan ke-6 dan berjarak sekitar 0,1 detik dari P1. Lalu pada Sabtu yang basah, Marquez bersinar. Ia pembalap tercepat dalam FP2. Kinerja pemilik 6 titel kelas MotoGP berlanjut di kualifikasi. The Baby Alien mengklaim pole pertamanya sejak tahun 2019. Dalam balapan Minggu 25 September yang berlangsung 24 lap dengan kondisi track ring, ia tetap dapat menjaga performa. Marquez menyelesaikan lomba di P4, hasil yang memuaskannya dan Honda. Perlu diingat, GP Jepang adalah balapan kedua rider 29 tahun itu usai menepi guna menjalani pemulihan pasca operasi. Marquez melewatkan 6 lomba sebelum comeback di Aragon akhir pekan lalu. Saya benar-benar sangat senang, terutama karena ini adalah balapan yang solid serta konsisten. Dan yang lebih penting, saya tidak merasakan sakit sepanjang lomba. Lengan saya memang terasa lamban, saya lelah di akhir race tetapi tidak ada yang sakit. Tentu penting karena itulah saya bisa menyerang Miguel Oliveira di lap terakhir. Sebelum operasi lengan kanan atas keempat, saya selalu kesakitan pada fase akhir balapan. Akibatnya selalu sulit menjaga fokus. Hari ini saya lelah. Meskipun begitu, saya memiliki semuanya di bawah kendali. Dengan hasil seperti ini, bahkan dalam latihan, kepercayaan diri saya meningkat. Secara bertahap saya menjadi lebih tenang. Satu-satunya yang disesali Marc Marquez dari balapan Minggu di Motegi, yakni memilih ban belakang soft. Ia berencana untuk menyerang di tahap awal tetapi justru dapat masalah kecil di lap pertama. Akibatnya saya kehilangan banyak waktu, banyak pembalap menyalip saya, ungkap The Baby Alien. Untung saja saya kemudian bisa mengubah mapping, jadi problemnya hilang. Itu isu kecil, namun ketika Anda berada dalam grup yang ketat, efeknya besar. Lalu apakah Marquez merasa sudah mendekati kondisi 100% secara fisik? Sang rider menggeleng, untuk satu lap saya bisa berkendara seperti yang saya bayangkan, tetapi saat menghadapi momen mengejutkan, misal getaran motor ketika mengerem atau mengubah arah, saya masih kesulitan. Saya masih bisa memperbaiki dan meningkatkannya. Kita juga tidak boleh lupa bahwa ini baru balapan kedua sejak saya kembali, tambah pemilik nomor 93 tersebut. Juara dunia bertahan Fabio Quartararo merasa kesal setelah hanya mampu mengamankan finish ke-8 di MotoGP Jepang pada Minggu kemarin. Sang pembalap Yamaha datang ke Motegi berbekal keunggulan tipis 10 poin atas Francesco Bagnaia. Usai balapan, El Diablo memperbesar jarak menjadi 18 poin, ditunjang faktor kegagalan finish Pecco pada lap terakhir. Sementara itu, Alex Espargaro hanya mampu mengamankan posisi ke-16 setelah kru Aprilia melakukan kesalahan dengan RSGP miliknya. Problem mapping saat lap pemanasan memaksa Spaniard berganti ke motor kedua. Walau menyambut baik raihan yang dipetiknya di MotoGP Jepang, Quartararo kecewa lantaran tak dapat melakukan overtaking sepanjang perlombaan. Andai saja bisa menyalip lawan-lawannya, dirinya yakin berpeluang tembus 5 besar. Dengan semua keadaan dan dengan apa yang terjadi, tentu saja saya akan mengatakan lebih baik mengambil 8 poin daripada kehilangan 8 poin, ucap pemuda asal Prancis itu. Di satu sisi bagus, tetapi membuat frustasi di sisi lain, karena saya merasa potensi kami bukan untuk bertarung dengan Jack, pastinya dia berada di level berbeda hari ini. Namun untuk bertarung dengan Marc Marquez, Miguel Oliveira adalah mungkin, tapi saya tidak bisa menyalip sama sekali. Saya di belakang dan kami berkendara dengan cara yang sama sekali berbeda dengan pembalap lain. Guna mengejar ketertinggalan dari grup depan, Quartararo berupaya keras meningkatkan kecepatan di sektor 2, 3, dan 4 sirkuit. Sayangnya El Diablo kalah banyak saat melintas sektor pertama. Ini membuat frustasi karena saya bisa melaju lebih cepat, tetapi ternyata tidak, tuturnya. Kami juga melakukan beberapa kesalahan ketika mengubah satu hal sebelum balapan, bukan ban, tapi sesuatu yang membuat kecepatan kami sedikit lebih lambat. Tak merinci apa perubahan yang berubah ketidakberhasilan tersebut,
Quartararo mengakui adalah sebuah kesalahan bagi Yamaha karena mengabaikan ban hard. Terbukti kompon itu membawa Jack Miller ke podium tertinggi. Tentu saja saya melihatnya, saya berpikir cara mereka berkendara sangat cepat dan juga ban belakang hard adalah ban yang tepat, ucapnya. Beberapa pembalap yang memakai ini tampil dengan baik, tapi saya dikejutkan saat berada di belakang Maverick Viñales. Dia tidak punya kecepatan yang bagus, tapi saya terjebak dan saya tidak bisa menyalipnya. Ketika disinggung perihal tersingkirnya Bagnaia, Quartararo mengungkapkan dirinya mendengar suara saat pembalap Ducati ini jatuh dari motornya di tikungan 3. Saya tidak bisa melihatnya, tetapi saya mendengarnya jatuh. Saya kira dia jatuh tidak begitu jauh dari saya, kata pembalap nomor 20 tersebut. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez angkat bicara soal rivalitas adem antara tiga pembalap yang sedang berburu gelar juara MotoGP musim 2022. Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Alex Espargaro seharusnya bersaing dengan ketat setelah hanya dipisahkan 17 poin dalam perburuan gelar juara MotoGP. Akan tetapi, hampir tidak ada ketegangan yang bisa dirasakan dari ketiga penantang gelar di atas. Quartararo dan Espargaro lebih sering terlihat seperti seorang adik dengan kakaknya. Adapun Bagnaia tidak pernah menunjukkan reaksi berlebihan ketika menerima konfrontasi dari rival-rivalnya. Kondisi ini kontras dengan drama yang biasa dihadapi penggemar MotoGP. Kisah legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang baru saja pensiun adalah contoh termudah. Kesuksesan Rossi mengorbitkan namanya sendiri dan MotoGP tidak terlepas dari persaingan sengit yang melibatkannya di dalam maupun di luar lintasan. Sepanjang karirnya, Rossi telah menciptakan banyak figur antagonis seperti Max Biaggi, Seth Gibernau, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, dan Marc Marquez. Marc Marquez, pembalap bintang terakhir dari zaman para alien pada MotoGP, sepakat bahwa rivalitas di antara pembalap top kini terlalu hambar. Juara dunia 8 kali tersebut tak serta-merta mengungkit soal tidak adanya perseteruan di antara para pembalap. Sorotan Marquez lebih tertuju kepada minimnya duel yang terjadi di lintasan. Bagaimanapun, rivalitas yang diterima penggemar adalah rivalitas yang tercipta secara natural dan bukannya drama yang diatur sebelumnya. Persaingan ini sedikit mengingatkan saya dengan rivalitas saya bernama Andrea Dovizioso, kata Marquez dilansir dari Motorsport. Saya punya hubungan baik dengan Dovizioso, dengan senyuman, tetapi Anda bisa merasakan tensinya. Buenarolismo atau aura positif yang hadir saat ini terjadi karena kami tidak mengalami duel yang nyata di lintasan, duel pada lap terakhir. Komentar Marquez ada benarnya jika berkaca dari ketegangan yang hadir dalam dua balapan terakhir. Sayangnya duel sengit yang terjadi tidak melibatkan sosok yang diharapkan, melainkan hanya Bagnaia dan si kuda hitam Inia Bastianini. Bastianini masih seperti tamu yang diundang karena peluang yang relatif kecil dalam perburuan gelar MotoGP musim ini. Alhasil, rasa penasaran malah terarah ke musim depan ketika Bagnaia dan Bastianini menjadi rekan tim di Ducati. Adapun ketika hanya berbicara trio Bagnaia, Quartararo, Espargaro, balapan di antara ketiganya lebih banyak diwarnai adu konsisten dalam ritme. Hanya insiden antara Quartararo dan Espargaro pada GP Belanda yang menjadi pembeda walau tidak ada drama susulan. Akan tetapi, Marquez sadar bahwa saat ini dia tidak berada dalam posisi untuk melakukannya. Krisis yang terjadi di Honda serta cedera yang mendera membuat Marquez membidik tahun depan untuk misi mengejar gelar juara selanjutnya. Seperti yang dibilang Mick Doohan, perang mental terbaik terjadi di trek. Ketika Anda mengalahkan mereka, mereka bisa tampil seperti yang mereka mau, tetapi pada akhirnya mereka akan tetap kalah. Saya jauh dari level itu sekarang, tetapi dari sudut pandang saya, sulit untuk memahami taktik apa yang mereka ambil. Saya melihat Pecco percaya diri, Fabio tahu mereka bangkit dari ketertinggalan dan situasinya akan rumit, tetapi dia mendapatkan tantangan lebih besar dari apa yang dia miliki. Dan Alex adalah pesaing yang tidak memiliki tekanan, yang mana merupakan masalah yang bisa diterima. Dia melepas semua tekanan dari pundaknya karena dia sudah tampil sangat bagus dengan posisinya saat ini. Pungkas The Baby Alien.